Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang setia dan taat mengikuti sarapan sapaan pengharapan. Dan sebelum kita memulai untuk beraktivitas hari ini, mari bersama kita memperlengkapi diri dengan pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Tuhan, pagi ini kami siap untuk memulai hari baru yang Kau beri. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya dalam perenungan firman Tuhan pagi ini, hidup kami semakin diperlengkapi, iman kami semakin dikuatkan, dan komitmen kami semakin diteguhkan. Dan kiranya Tuhan yang akan terus menuntun hidup kami melalui firman Tuhan yang senantiasa kami renungkan. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema mengimani Tuhan dengan benar. Diambil dari Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, seringkali manusia mudah berubah setia. Biasanya jika ada pilihan yang lebih baik dari yang sebelumnya, maka mudah bagi seseorang meninggalkan yang lama dan beralih ke yang baru. Demikian juga hidup beriman kita. Kesetiaan kita mudah digoyahkan tatkala hidup yang kita jalani di luar ekspektasi dan harapan kita. Sehingga akibatnya kita melupakan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, ujian dan pergumulan hidup terjadi pertama-tama bukan untuk membuat iman kita menjadi lemah dan goyah, melainkan membuat kita kehilangan iman percaya pada Tuhan. Sadrah, Mesak, dan Abednego diperhadapkan pada pilihan antara hidup dan mati. Sesudah pengakuan bahwa mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Yang menarik dari kisah ini bukan hanya karena Sadrah, Mesak, dan Abednego pada akhirnya dibebaskan dari tungku perapian yang menyala-nyala itu, melainkan pernyataan dan pengakuan iman ketiga orang ini saat ditantang raja yang berkata, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tungku perapian ini?" Ayat yang kita baca di awal tadi merupakan jawaban Sadrah, Mesak, dan Abednego. Satu pengakuan iman pada Tuhan yang benar, sehingga membuat mereka tetap setia walaupun nyawa taruhannya. Bahkan yang lebih luar biasa dari pengakuan itu, bahwa mereka tidak akan berubah setia kalaupun ternyata Tuhan tidak membebaskan mereka dari tungku perapian yang menyala-nyala itu. Dengan kata lain, Sadrah, Mesak, dan Abednego mengimani Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka, yaitu Tuhan yang benar, sehingga mereka tetap setia dengan segala ketetapan dan kehendak Tuhan atas hidup mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki pengakuan iman yang sama seperti dengan Sadrah, Mesak, dan Abednego? Pengakuan iman yang tetap membuat kita setia apapun ketetapan dan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dan akan kita hadapi, tetaplah percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan setiap kita. Sebab dengan itu kita mengimani Tuhan dengan benar, yaitu bukan Tuhan yang menurut keinginan kita benar,
Tuhan yang menyatakan karya dan kuasanya dalam hidup kita, bukan Tuhan yang harus menuruti segala keinginan hati kita. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa. Tuhan, pergumulan dan dinamika kehidupan kami sesungguhnya membuat kami belajar untuk tetap setia apapun yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan. Sebab ketika kami mengimani Tuhan dengan benar, maka Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, bukan Tuhan yang harus menuruti segala keinginan hati kami. Maka ya Tuhan, berkatilah supaya dalam perjalanan hidup ini iman kami tetap kuat, komitmen kami tetap teguh, dan kami boleh tetap setia sampai pada kesudahannya. Pagi ini dalam doa kami pun hendak mengingat untuk bangsa dan negara kami Indonesia, secara khusus pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, bahkan pemerintah desa. Tuhan, berkatilah setiap orang yang hari ini sedang menjabat, supaya mereka boleh menjalankan tugas pelayanan dan kepemimpinan ini dengan tuntunan hikmat Tuhan. Dan mereka boleh mengelola hidup bersama, bermasyarakat, bernegara dengan bijak, adil, dan mendatangkan damai sejahtera serta kesejahteraan bagi semua rakyat yang hidup di negara ini. Maka ya Tuhan, berkatilah bangsa negara kami Indonesia. Dan pagi ini kami pun siap untuk mengawali seluruh aktivitas kami pagi ini, bahkan sepekan ini. Tuhan, tetaplah memberkati kami dan Tuhan tetaplah beserta dengan kami. Terpujilah namamu, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.